Kalau nikmat disyukuri itu ya sudah wajar, tapi musibah disyukuri ini jarang ya. Sebetulnya keduanya harus disyukuri, nikmat disyukuri, musibah harus disyukuri. Allah mengingatkan kita untuk pelajaran buat kita, karena biasanya orang itu lupa kalau enak, pas senang itu lupa. Kalau susah itu biasanya ingat, banyak istighfar, mohon ampun, ingat Allah. Ujian yang berbentuk kenikmatan ini lebih sulit daripada ujian yang berbentuk musibah. Jadi karena semua pada dasarnya semua itu ya ujian dari Allah untuk kita. Kita selalu ingat Allah dalam nikmat maupun susah. Kalau kita melihat musibah ini dari sisi yang lebih kecil, ya itu memang dosa kita. Nah, dari dosa ini sebenarnya ketemu seorang muslim diberikan musibah oleh Allah, itu sebenarnya Allah itu sayang loh. Sayang. Dengan sayangnya ini, pada waktu dia berbuat dosa, dia itu sudah masuk nisab dosanya. Sudah masuk dia. Kemudian setelah masuk tapi dia lupa bahwa itu yang dikerjakan itu adalah dosa terus. Akhirnya karena Allah itu menginginkan agar nantinya orang itu kalau di akhirat itu masuk surga, nah musibah ini sebagai bentuk kasih sayang Allah. Diberilah dia itu musibah agar dia itu tobat. Sebenarnya begitu. Sudah jelas agar dia itu tobat. Efek dari bacaan yang bukan karena Allah itu minta sesuatu di dunia nanti berubah jadi makhluk, berubah jadi ular. Ya nanti nempel di situ, kadang nempelnya di punggung, ya punggungnya sakit campur gatal. Kadang di kaki, ya kakinya sakit campur gatal. Jadi nanti lama-lama bisa menimbulkan bau amis karena itu ular. Ular itu kan biasanya amis ya. Yang nempel itu ular. Kalau ada orang datang menyerang si A, nanti si A itu menyerang. Itu ilmu mereka. Tapi untuk kita yang tauhid ya enggak seperti itu. Kalau kita mau selamat, kalau pin selamat ya, sholatlah yang baik, baca Quran niatnya karena Allah. Berkeluarga juga begitu, harus baik, semuanya dijalankan dengan baik. Itulah Allah nanti akan menata kehidupan kita, jadi Allah akan menata sehingga kalau memang ada serangan dari orang lain, misalnya kayak sihir, santet, itu sama Allah Ta'ala itu dijaga, dilindungi, insya Allah tidak terkena. Kalau kita memang benar-benar dianggap oleh Allah Ta'ala orang yang soleh, ya insya Allah dijaga, tidak terkena sihir. Andaikan terkena sihir itu hanya sebagai takdir dari Allah, sebagai bentuk ujian, hanya sebentar, sangat sebentar, bukan sampai bertahun-tahun, tapi hanya sangat sebentar. Kalau terkena sesuatu itu berarti ya ibadah kita ini porak-poranda gitu loh. Ini sudah baca Quran niatnya karena Allah, sholat juga begitu, tapi kok sampai terkena santet, ya itu berarti sholatnya itu kurang sempurna, mungkin bacaannya kurang fasih atau mungkin kurang khusyuk. Nah itu kan kurang sempurna, akhirnya nanti diberi teguran oleh Allah yang berupa ya kena santet, sihir itu ya, hanya sebentar itu. Tapi yang karena bacaan niatnya bukan karena Allah Ta'ala tadi ya, itu ya sampai bertahun-tahun, bukan hanya sebentar. Kalau terjadi pro dan kontra itu ya sudah biasa. Zamannya Rasulullah saja, Rasul itu menyampaikan sesuatu yang benar, firman Allah, itu masih ada saja orang yang tidak percaya, malah menjelek-jelekan Rasul.